Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L terbaru 2022 warna putih hitam. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Jadi bicara soal harga, Honda CR-V 150L terbaru 2022 dibanderol di 34.950.000 untuk OTR Bekasi. Dan ini kali pertama AHM menghadirkan warna putih hitam di Honda CR-V 150L yang sebelumnya belum pernah ada kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan dari motor ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian bodi depannya terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya ini menggunakan warna hitam, dan hitam yang digunakan di sini adalah hitam glossy, jadi bukan doff. Terdapat balutan stripping bertuliskan Honda di bagian atas headlampnya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya dia tepat berada di depan batok kepalanya menggunakan bahan besi. Nah, di bagian headlampnya di sini masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Kemudian ada tambahan lampu kota di bagian bawah. Dan untuk bagian sennya di sini juga masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Jadi di bagian pencahayaan masih full bohlam kawan-kawan. Untuk desain di bagian headlampnya ini menurut saya cukup sporty ya, dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi terdapat beberapa lekukan di bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya dia bentuknya melengkung seperti ini. Kemudian di bagian fendernya di sini menggunakan paduan warna putih dan putihnya ini glossy. Jadi di bagian atasnya hitam, kemudian bagian fendernya putih. Di bagian suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down merek Showa dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian as-shocknya juga tidak lupa dibalut dengan cover yang berfungsi untuk menahan percikan-percikan batu atau kerikil. Di sini juga menggunakan bahan plastik warnanya hitam glossy. Jadi sama seperti di bagian batok kepalanya. Kemudian di bagian velgnya di sini menggunakan warna hitam glossy dengan jari-jari berwarna chrome. Kemudian di bagian tromolnya dia menggunakan warna silver. Untuk ukuran ban depan 2.75 ring 21 dan tentunya masih menggunakan ban dalam. Jadi belum tubeless ya, mengingat di bagian velgnya masih menggunakan jari-jari. Dan untuk ban yang digunakan di sini adalah merek IRC. Nah, di bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan disc brake, dan disc yang digunakan di sini adalah disc tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper di sini menggunakan Nissin 2 piston kawan-kawan. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya dari Honda CR-V 150L terbaru 2022 warna putih hitam. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya menggunakan full digital dengan desain yang kotak memanjang. Kemudian di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen, engine check, dan netral. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Sedangkan di sebelah kanan terdapat tulisan CR-V 150L. Di bagian keamanan di sini masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang saja, belum tersedia shutter key. Dan kita bisa melihat juga untuk bagian tutup shock atasnya di sini menggunakan warna hitam bertuliskan Showa warna putih. Di bagian stangnya menggunakan ukuran yang cukup lebar. Warnanya di sini yang digunakan adalah hitam doff. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Ini dia. Kemudian di bagian bawahnya ada klakson dan di bagian bawah terdapat sen. Sedangkan di sebelah kanan hanya starter dan engine cut atau engine stop. Untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 7,2 liter dengan warna full hitam doff di semua versi. Kemudian untuk bagian joknya CR-V warna putih hitam ini menggunakan warna hitam full.
Terdapat tulisan Honda di bagian belakang menggunakan warna putih. Untuk ukurannya tentunya tidak terlalu lebar, jadi menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping. Namun di sini cukup panjang seperti umumnya motor cross. Jadi untuk joknya sendiri ditarik hingga ke bagian depan sini kawan-kawan. Jadi panjang ya. Kemudian terdapat tali di bagian belakang yang berfungsi untuk menggeser motor kalian ketika berada di parkiran, karena memang motor cross tidak dibekali dengan behel belakang. Kemudian untuk bodi belakangnya di sini menggunakan warna full hitam glossy, hanya terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih di bagian ujungnya. Kemudian di bagian stop lampnya ini masih menggunakan bohlam biasa, jadi memang di bagian pencahayaan masih full bohlam dengan dibalut mika berwarna merah. Kemudian di bagian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa warna kuning. Di bagian fendernya ukurannya tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping dan tidak terlalu panjang di sini kawan-kawan. Terdapat lampu plat nomor juga yang desainnya nongol keluar, dan tidak lupa terdapat mata kucing di bagian bawah menggunakan warna merah. Kemudian untuk desain daripada knalpotnya seperti umumnya motor cross, dia desainnya atau modelnya naik ke atas. Posisinya berada di sebelah kanan. Di sini dibalut dengan cover muffler ya, berwarna silver, berbahan plastik. Kemudian ada tambahan cover lagi di bagian bodi belakangnya menggunakan warna hitam glossy dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk bodi di bagian depannya ini menggunakan paduan putih, kemudian ke tengah hingga ke belakang ini hitam. Jadi putih hitam. Di sini dibalut dengan stripping bertuliskan 150L. 150-nya menggunakan abu-abu tua yang hampir ke hitam. Kemudian L-nya menggunakan warna orange. Kemudian terdapat tulisan CRF yang sangat besar di bagian tengah. Kemudian di bagian depannya ini terdapat balutan stripping yang menyerupai tentara ya. Jadi seperti doreng-doreng seperti itu kawan-kawan. Menggunakan paduan warna silver dan abu-abu, dan ada pemanis warna orange di sini yang menambah warnanya semakin terlihat hidup. Kemudian di bagian belakangnya ini juga dibalut dengan stripping paduan warna putih, silver, abu-abu tua, dan ada garis oranye lagi di bagian tengah hingga ke bagian belakang. Kemudian sisanya di bagian bawah ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Terdapat motif bulat-bulat seperti ini di bagian permukaannya. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi samping hingga ke bagian belakang dari CRF 150L warna hitam putih. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi Honda CRF ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC. Jadi mesinnya belum DOHC seperti di CB ataupun CBR. Berpendingin sirip-sirip atau udara. Jadi pendinginnya belum radiator ya. Kapasitas oli mesinnya di 1 liter, mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Jadi giginya hanya 5 karena basis mesin yang digunakan di sini adalah mesin dari CB 150 Verza. Kemudian masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang memang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Contohnya di CB dan di CBR itu sudah tidak tersedia fitur kickstarter, sedangkan di CRF ini masih tersedia kickstarter. Kemudian di bagian leheran knalpotnya di sini juga dibalut dengan cover ya, cover muffler di bagian lehernya yang akan melindungi kaki kalian supaya tidak menyentuh di bagian leheran knalpotnya. Dan untuk covernya sendiri di sini menggunakan bahan plat, warnanya juga full hitam doff. Untuk covernya dia ditarik dari bagian depan hingga ke bagian tengah sini kawan-kawan. Nah untuk bagian framenya ini menggunakan warna hitam glossy. Untuk step depannya dia model pegas seperti ini. Jadi dia akan turun secara otomatis ketika terlipat ke atas. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan model klik berbahan aluminium yang hanya terkait di bagian frame atau sasisnya. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian swing armnya masih menggunakan model kotak, jadi belum banana. Untuk suspensinya menggunakan monoshock model Prolink dan tersedia adjuster di sini. Jadi bisa di setel untuk keras dan lembeknya kawan-kawan. Dan tidak lupa di bagian tengah ini terdapat karet tambahan ya yang akan melindungi suspensinya dari percikan-percikan kerikil atau batu. Kemudian untuk bagian pengereman belakang tentunya sudah menggunakan disc brake. Jadi disc brake depan belakang dengan disc tipe wave. Kaliper di sini yang digunakan adalah Nissin 1 piston. Kemudian di bagian velgnya hitam, jari-jarinya menggunakan warna chrome. Ban belakangnya menggunakan IRC dengan ukuran 4.10, ringnya 18. Jadi ring belakangnya 18, ring depannya 21. Jadi seperti umumnya motor cross, untuk ring depannya ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan yang belakang. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri. Jadi di sini terdapat cover rantai juga ya, berbahan plastik kasar. Untuk gear setnya sendiri, gear belakang menggunakan mata 49 kawan-kawan.
Dan penampakannya untuk bagian mesinnya dari sisi sebelah kiri seperti ini. Jadi di bagian bak mesinnya menggunakan warna hitam doff, bertuliskan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian di bagian cover gear depannya ini menggunakan bahan plastik. Nah, di bagian sirip-siripnya kurang lebih seperti ini untuk penampakan daripada bloknya, jadi menggunakan warna silver. Paduannya silver dengan hitam di bagian bak mesinnya. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Honda CR-V 150L terbaru 2022 warna putih hitam yang dibanderol di harga 34.950.000 untuk OTR Bekasi. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda CR-V 150L. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.